Jadi saya akan bicara mengenai bunga rampai, gado-gado. Bagaimana kita melihat pemahaman mengenai obat. Saya mulai dengan yang mudah saja dulu, obat. Obat itu adalah suatu senyawa yang digunakan untuk tujuan baik ya, mengobati, mencegah, mendiagnosis penyakit tertentu, atau menciptakan kondisi tertentu. Misalnya, dia bisa menciptakan kondisi infertil. Misalnya orang makan pil KB. Atau kondisi di mana orang tidak merasa sakit. Tidak sadar. Anestesi umum. Ya. Itu adalah obat. Suplemen makanan, nanti akan kita ulas lebih dalam. Ini adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi. Membantu memelihara dan memperbaiki fungsi tubuh tertentu. Nah, suplemen makanan itu punya perbedaan mendasar dengan obat, walaupun tampilannya sama, berbentuk tablet, berbentuk sirup, dan sebagainya. Tapi nanti kita akan lihat ada perbedaan yang mendasar antara suplemen dan obat. Nah, diskusi ini kita maksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat awam, terutama ya, dalam hal melindungi diri sendiri dari bahaya penggunaan obat yang tidak rasional. Dan saya tambahkan sedikit catatan bahwa saya tidak mempunyai konflik kepentingan apapun dalam menyusun bahan diskusi ini. Jadi betul-betul independen ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup sehari-hari kita sering mendengar istilah obat paten. Kalau kita baca di buku-buku, istilah patent drug itu nggak ada. Obat paten itu amat populer kita pakai. Jadi pengertiannya adalah ini adalah obat yang dibuat oleh pabrik originatornya, penemu pertama dari obat itu. Ya, kalau kita kenal obat yang namanya amoksisilin, ya, penemu pertamanya itu adalah dijual dengan nama dagang amoksil, obat paten. Ya. Obat generik adalah obat yang diproduksi dan dijual bukan dengan nama paten, tapi dengan nama, bukan dengan nama dagang, tapi dengan nama kimianya. Kalau kita boleh kembali ke contoh amoksil tadi, nama kimianya ini adalah amoksisilin. Ya, jadi itu bisa berarti macam-macam merek di situ. Di Indonesia ini minimal ada 46 merek dagang yang isinya adalah amoksisilin. Karena dibuat oleh macam-macam pabrik, masing-masing pabrik memberikan nama sendiri-sendiri. Ya. Ada lagi yang digunakan istilah adalah obat non-generik. Ini adalah obat yang dijual dengan nama dagang, termasuk produk originatornya. Ya. Kalau seorang yang kebetulan farmakologis, dia lebih mahir dengan mengenal nama generiknya. Ya, tapi kalau teman-teman yang di klinik, dia nggak tahu nama, seringkali tidak tahu generiknya apa, yang dia ingat adalah nama patennya. Jadi itu ada beda sedikit ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Mengapa obat generik harganya lebih murah dari obat paten? Ini membawa dampak bahwa orang selalu menganggap obat generik itu obat murahan. Mutunya jelek, harganya murah, dan kita nggak tahu belinya dari mana, kualitasnya seperti apa. Duduk persoalan yang sebenarnya adalah obat generik itu menjadi murah, terutama karena tidak dibiayai biaya penelitian, pengembangan. Obat dikembangkan itu ada fase uji klinik fase 1, 2, dan 3. Ditambah lagi ada fase praklinik yang menggunakan hewan coba. Ini semua makan biaya yang besar sekali. Berapa sih kira-kira? Tentu tergantung dari obatnya, tapi rata-rata di atas 1 miliar US dollar untuk tiap obat. Kalau dikalikan harga nilai rupiah dari dolar, sekarang ini kan 14.000 lebih ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan berapa besarnya biaya pengembangan ini. Dan semua biaya ini nanti dibebankan pada harga yang ditetapkan oleh originatornya.
Mereka diberi masa paten kurang lebih 10 tahun, di mana tidak boleh ada pabrik lain yang membuat obat itu. Namun ketika masa paten ini berakhir, pabrik lain boleh membuat, dan dia tidak usah lagi dibebani biaya penelitian yang demikian mahal, sehingga tidak heran harganya turun jauh sekali. Kemudian obat generik tidak dibebani biaya promosi. Ini lebih-lebih lagi menurunkan harga obatnya. Sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang menderita hipertensi ya, pernah mendapat obat yang namanya amlodipin. Nah, amlodipin ini pada waktu dia masih dalam masa paten, itu dijual dengan harga Rp9.500 per tablet 10 mg. Sekarang, ketika masa paten itu sudah berakhir dan banyak perusahaan-perusahaan yang bisa membuatnya, harga yang Rp9.500 itu turun menjadi Rp300. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Tidak ada promosi, dan ini juga menjadi dampak negatif. Karena tidak ada promosi, orang menganggap bahwa, oh ini obat jelek gitu. Kemudian, obat generik itu dibeli dalam jumlah yang besar sekali, sehingga relatif murah. Biasanya belinya kiloan gitu ya, 10 kilo gitu ya, impor dari China atau dari India, lalu ditabletkan di sini, atau disirupkan, atau dikapsulkan, dan sebagainya. Kemudian, yang membuat dia lebih murah lagi adalah fasilitasnya pembuatannya di dalam negeri. Apa-apa yang ada di negara berkembang biasanya kan lebih murah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang penting, obat generik ini harganya murah itu keruan apa tidak mutunya? Jawabannya adalah, kalau dia sudah mengalami apa yang dinamakan uji bioekivalensi, sudah lulus uji bioekivalensi, maka kita berani memastikan mutunya sama dengan obat dengan nama paten, walaupun harganya beda jauh sekali. Nah, itu cerita di balik harga murah ini yang membuat kita seringkali meragukan obat generik ini apa bukan tepung saja yang ditabletkan itu ya. Baik. Nah, mengapa obat mesti kita gunakan dengan hati-hati? Obat di samping punya kemanfaatan, semuanya juga punya efek samping. Harus kita terima seperti ini. Kalau boleh meminjam pepatah dalam bahasa Inggris, you cannot make omelet without breaking some eggs. Kita nggak bisa bikin telur dadar kalau tidak memecahkan beberapa telur. Jadi kita harus terima, setiap obat ada manfaatnya, ada juga risikonya. Dia seperti pisau. Kalau digunakan secara sembrono, dia bisa melukai tangan. Tapi kalau digunakan dengan baik dan benar, gunanya besar sekali. Kita lihat aja gunanya pisau di dapur. Oleh karena itu, dalam kita menggunakan obat, selalu kita mempertimbangkan risiko versus manfaat. Tidak pernah hanya manfaat saja, atau tidak pernah hanya risiko saja. Sepanjang manfaatnya melebihi risikonya, kita pakai, walaupun risikonya ada. Karena itu juga, dalam menggunakan obat, kita harus memaksimalkan hasilnya dan meminimalkan risikonya. Gitu ya. Nah, saya minta izin untuk menggunakan slide berikutnya. Banyak orang menganggap bahwa efek samping obat itu ya nggak apa-apalah. Anakku sering makan obat, nggak apa-apa. Saya mencoba mengumpulkan beberapa gambar dari internet. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh anak yang menderita Cushing syndrome akibat pemberian kortikosteroid yang terlalu sering. Perhatikan, pipinya jadi tembem. Anak itu jadi punya muka seperti bulan. Tentu orang tua yang punya anak begini karena tiap hari melihat tidak ngeh, tidak sadar bahwa ini timbul karena obat. Ini
adalah seseorang anak yang kebetulan menderita infeksi viral yang mendapat amoksisilin. Timbul res ruam kulit yang berwarna merah. Untunglah ruam kulit karena amoksisilin ini tidak berbahaya dan hilang dalam waktu beberapa hari, diobati ataupun tidak. Namun, tidak semua efek samping obat seramah itu. Karena kadang-kadang bisa timbul suatu kondisi yang kita sebut the Stevens-Johnson syndrome. Karena yang menemukannya orang yang namanya Stevens dan Johnson. Kondisi ini, walaupun kelihatan seperti anak belek biasa, itu bisa meluas ke seluruh tubuh. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, ini adalah kondisi yang mengancam jiwa. Anak yang terpampang fotonya di sini ini, kebetulan harus mendapatkan obat itu karena dia mendapatkan karbamazepin, suatu obat untuk epilepsi. Kadang-kadang ada juga seperti ini, toxic epidermal necrolysis yang juga mengancam jiwa. Ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang awam tidak sadar, kita mengira itu kejadian biasa yang timbul spontan, padahal itu terkait dengan penggunaan obat. Karena itulah, sepanjang obat itu digunakan dengan indikasi yang benar, risiko-risiko begini masih bisa kita terima. Calculated risk namanya. Yang kita sayangkan adalah kadang-kadang terjadi pemberian obat yang tidak diperlukan, timbul bahaya seperti gini, manfaatnya kita tidak dapat, yang dapat adalah ruginya. Alangkah sayangnya. Ini adalah seorang anak. Kalau dokter anak sih sering melihat yang seperti ini ya. Ini kelihatannya adalah anak yang ya mungkin minum susu ketinggalan bercak-bercak susu. Tapi sebetulnya ini adalah jamur. Jamur ini timbul kalau anak itu diberikan antibiotik berkali-kali, berulang-ulang untuk jangka waktu yang cukup lama. Orang tua yang anaknya mengalami begini, mungkin nggak akan terpikir bahwa ini karena penggunaan obat. Dalam hal ini adalah antibiotika. Tentu ini masih bisa disembuhkan dengan obat yang namanya miflonistat, kita bisa menyembuhkan dengan ini. Tapi kita sesangkan kalau penggunaan antibiotika itu tidak diperlukan, lalu timbul efek samping seperti ini, alangkah sayangnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah yang perlu kita kaji. Bagaimana kiat kita menggunakan obat secara baik dan benar kalau begitu? Maka ingat saja ada dua kata. Panca, tepat. Apa yang tepat? Pertama, dia digunakan untuk indikasi yang tepat. Jadi jangan sampai anak batuk pilek diberikan antibiotika yang hampir tiap hari kita bisa lihat di sekeliling kita. Di puskesmas, kayak di rumah sakit, di poliklinik, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu penggunaan tidak tepat yang berulang kali. Gunakanlah dosis yang tepat. Sebagian dokter masih, mohon maaf untuk mengatakan, terkooptasi, termakan oleh pikiran. Kalau dosisnya saya tingkatkan, maka sembuhnya lebih cepat. Tidak benar. Ya. Mungkin juga ada orang di rumah yang mikirkan, kalau anakku sakit, aku belum sempat ke dokter, aku paracetamol aja, 3 kali 1 sendok teh menurut keterangan brosurnya. Supaya lebih cepat, aku kasih 3 kali 2 sendok teh. Tidak benar ini. Kemudian, berikanlah dengan cara yang tepat. Jadi kalau anak itu bisa makan, bisa minum, ya, dia demam sedikit, tidak perlu memberikan paracetamol dengan cara dimasukkan di anus. Itu hanya untuk anak yang panas tapi muntah. Terpaksa diberikan dengan cara yang aneh seperti itu. Ya. Tapi dalam keadaan biasa, berikanlah per oral. Itu adalah cara yang sangat aman dan cara yang tepat. Ya. Kemudian gunakanlah pada pasien yang tepat.
Ya, jangan misalnya menggunakan pada pasien yang salah. Perempuan hamil, ya, orang dengan gagal ginjal, ya. Kemudian berikanlah untuk jangka waktu yang tepat. Jangan terlalu singkat, jangan terlalu lama. Ya, memberikan antibiotika 2 hari, 3 hari, terlalu singkat. Kalau betul ada infeksi bakteri. Tapi memberikannya berminggu-minggu juga lebih buruk lagi, malah bukan sama buruk ya, tapi lebih buruk lagi. Ya. Nah, kemudian kita melihat asumsi yang salah yang sering terjadi pada orang tua. Punya anak ya. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa kalau ada obat yang terbukti manjur untuk anak orang lain, maka itu juga manjur untuk anak saya. Sehingga kalau anak saya sakit, saya belum sempat ke dokter, atau saya tidak mau ke dokter, buang waktu, saya beli saja obat yang sudah terbukti manjur pada anak tetangga itu. Ini sama dengan saya mengatakan begini, Bapak giginya rusak ya, susah makan. Ini ada gigi palsu saya yang kebetulan sudah tidak dipakai, bagus sekali, cocok sekali buat saya. Coba Bapak pakai. Mudah-mudahan cocok juga untuk Bapak. Atau kita bisa bilang gini, Bapak atau Ibu baca koran susah ya, atau misalnya untuk melihat jauh susah ya, jadi perlu kacamata. Nggak usah deh, nggak usah ke dokter mata. Saya punya kacamata yang selama ini saya pakai, sudah 3 tahun, cocok sekali, lihat jauh enak, baca koran juga enak. Nah, ini Bapak tinggal bawa saja kacamata ini, tolong pergi aja ke toko kacamata, tolong dibuatkan yang seperti ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi, obat untuk anak orang lain yang manjur, itu tidak dengan sendirinya manjur untuk anak kita. Diagnosisnya mungkin lain, kondisi anak kita mungkin lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah, banyak orang tua berpikir, makin tinggi dosisnya, makin cepat sembuhnya. Mari kita berobat, bawa anak kita ke dokter itu. Obatnya bukan hanya paten, keras, tinggi dosisnya. Maka kalau dikasih, sembuh dengan cepat. Tidak benar itu. Ya. Kemudian resep yang kandungan obatnya banyak akan menyembuhkan lebih cepat. Jadi orang dulu itu seringkali berasumsi bahwa ilmu kedokteran itu adalah seni. Ya. Jadi kalau seorang dokter yang bisa meracik resep puyer misalnya, katakanlah mengandung 15 macam obat. Saya termasuk orang yang begitu dulu, yang percaya bahwa kok ada dokter yang orang macam dokter yang begitu pintar ya. Dia kok bisa meracik obat begitu hebatnya, begitu banyak yang bisa dihafal luar kepala. Tetapi ini sudah ditinggalkan orang. Bahwa meracik obat yang macam-macam itu dianggap seni itu sudah mati, ditinggalkan orang, diganti dengan apa yang kita namakan precision medicine atau evidence-based medicine. Ini yang sekarang dipakai orang, dan Bapak Ibu, tolong perhatikan apa yang akan diuraikan mengenai EBM ini oleh Dr. Purnamawati setelah sesi pertama ini. Jangan juga kita berpikir, makin mahal suatu resep, makin manjur obatnya. Tidak benar. Banyak resep-resep yang murah, namun bagusnya itu bukan main, dan sudah teruji zaman efektivitasnya maupun kemanjurannya, efektivitasnya maupun keamanannya. Kemudian resep tanpa antibiotika itu diragukan kemanjurannya, juga tidak benar. Banyak penggunaan antibiotika, kurang lebih separuh lebih adalah tanpa indikasi yang benar. Yang lain adalah banyak yang berpendapat obat puyer itu lebih manjur dari obat jadi yang biasa di botolan itu. Karena apa? Dibuat berdasarkan seni meracik obat. Ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan sekarang ini, kebiasaan meracik obat puyer di Indonesia ini kita sesalkan. Di luar negeri, negara-negara maju sudah meninggalkan obat racikan puyer ini sejak lama. Bahkan di luar negeri, di negara-negara maju,
Banyak orang yang kerja di klinik-klinikus yang tidak pernah melihat puyer itu apa. Jadi kita ini sudah ketinggalan sangat jauh. Dibandingkan dengan negara sedang berkembang lainnya, katakanlah Bangladesh, ya nggak maju-maju amat lah, kurang lebih sama dengan kita mungkin. Tidak mengenal puyer lagi, tinggal kita di sini, yang puyernya tuh masih banyak sekali. Ya. Nanti kita akan lihat mengapa kita mesti mengurangi kekerapan untuk menulis obat puyer ini dalam resep. Kemudian ada asumsi lain, resep obat yang terbukti aman dan manjur harus dikopi supaya lain kali kita bisa beli sendiri kalau dapat sakit yang sama. Ya. Dan yang juga dipikirkan orang, kalau ada obat baru, obat paten, itu jauh lebih manjur daripada obat yang sudah biasa dipakai. Semuanya ini adalah misconception. Ya. Berikutnya, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, tadi kita menyinggung mengenai obat puyer. Tentu kita untuk melihat secara adil, kita lihat segi positif dan segi negatifnya. Segi positifnya tampil ringkas. Jadi kalau ada dokter yang tadi meresepkan gabungan dari 15 macam obat, maka dia seolah-olah memberikannya hanya satu obat. Karena semua digabung jadi satu, digerus, dicampur jadi satu, sehingga orang pulang membawa satu macam obat. Padahal sebetulnya 15 macam obat. Tampil ringkas, tapi sebetulnya tidak benar. Ya. Cara pakainya sederhana. Semua 3 kali sehari, tiap kali 1 bungkus. Lalu segi positif yang lain, seolah-olah harganya lebih murah. Padahal, kalau kita pikirkan lebih mendalam, lebih murah ini belum tentu benar. Karena itu saya beri tanda kutip. Mengapa? Karena membuat obat puyer itu seringkali menambahkan obat-obat yang sebetulnya tidak diperlukan. Sehingga harganya bisa jauh lebih mahal daripada menggunakan obat yang sudah jadi botolan. Misalnya, anak flu. Dengan resep puyer, dia mendapat 8 macam obat. Di antara sekian banyak obat itu, mungkin hanya 1 yang diperlukan. Mahal harganya. Kalau dia menggunakan resep yang bukan puyer, obat yang timbul di situ mungkin hanya 1 botol obat yang mengandung sirup, di dalamnya itu ada paracetamolnya, harganya relatif tidak mahal. Ya, jadi karena itu lebih murah ini saya beri tanda kutip. Nah, sekarang kita lihat segi negatifnya. Stabilitas obat rusak dengan puyer. Maksudnya apa? Setiap pabrik, ketika dia membuat obat tablet atau obat kapsul atau apapun, itu biasanya diberi lapisan pelindung di luarnya, coating. Coating ini akan melindungi obat itu dari oksidasi, dari kelembaban, dari paparan terhadap sinar yang bisa merusak obat, sehingga dia punya protektor, lapisan pelindung di luarnya. Tentu pada waktu kita membuat puyer, ini kan dimasukkan ke lumpang, digerus habis-habisan, sehingga obat yang tadinya terlindungi dengan baik sekarang menjadi tidak terlindung lagi. Atau segi negatif yang kedua, kalau ada dokter mau mempraktikkan polifarmasi, memberikan 12 macam obat sekaligus yang tidak dipuyerkan, maka pasiennya akan dapat kesan, jangan-jangan dokter ini gila. Masa anakku diberi 12 macam obat, 12 botol obat, aku buang saja ini. Tapi kalau dia mempraktekkan pembuatan puyer, 12 macam obat itu digerus jadi 1, maka si ibu mendapat 1 puyer yang sebetulnya terdiri dari banyak obat, tapi tidak menakutkan. Pulanglah dia dengan nyaman. Nah, ini segi negatifnya. Saya mengatakan, ini persembunyian yang nyaman untuk praktik polifarmasi. Ketiga, ketika kita membuat puyer, itu dimasukkan ke lumpang. Di bagian farmasi, itu digerus jadi 1. Kita nggak tahu itu pakai sarung tangan apa tidak, tangan telanjang atau tidak, orangnya COVID-an apa tidak, kita nggak tahu. Ya, jadi kita akan mengatakan masalah kebersihannya bisa dipertanyakan. Keempat,
Risiko kesalahan dalam racikan. Seorang asisten apoteker ketika sudah bekerja dari pagi sampai malam, dan pada waktu sore hari resep begitu banyak masuk, dia sudah kecapean. Ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia salah ambil obat. Tidak tertutup kemungkinan dia akan salah timbang. Dan terjadilah obat yang salah. Yang kalau menyangkut obat-obat yang toksisitasnya tinggi, bisa timbul keracunan. Segi kelima, menyediakannya lebih lama. Obat jadi dan obat bikin puyer, waktu tunggunya di apotek beda. Beda jauh kadang-kadang. Ya. Kemudian, obat yang tadinya dibungkus dengan coating itu yang tidak pahit. Ketika kita gerus, timbul rasa pahit yang langsung dirasakan oleh anak. Yang dicoba ditutupi dengan memberikan saharum laktis dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada bau yang tidak enak. Ya. Kemudian, kadang-kadang ada obat-obat yang ketika digerus tidak tercampurkan, atau bahasa kerennya itu inkompatibilitas. Salah seorang apoteker yang saya kenal mengatakan, ada obat-obat tertentu, enzim pencernaan, kalau digabung dengan obat-obat lain, diaduk di apoteknya, yang terjadi adalah semacam dodol kental. Nggak tahu bagaimana nanti membaginya. Ya. Nah, yang demikian ini tentu kita akan pertanyakan, layak atau tidak diberikan pada pasien. Efek samping yang ke-8. Ketika kita membuat puyer itu terdiri dari 12 macam obat, katakanlah. Lalu timbul efek samping. Sulit sekali buat kita untuk mencari di antara 12 obat itu, yang mana yang biang keladinya. Kalau tidak tercampur, diberikan satu-satu, relatif lebih mudah. Karena kalau mau mencari, misalnya obat yang A, obat A kita stop, alerginya hilang, kita tahu penyebabnya obat A. Kalau obat C yang kita hilangkan, kita stop sementara, hilang efek sampingnya, kita tahu biang keladinya obat C. Tapi ketika kita campur jadi satu, tidak bisa dipisah lagi. Yang ke-9, kalau terjadi salah pencampuran, tidak bisa ditelusuri lagi di mana letak kesalahannya. Karena semuanya sudah teraduk jadi satu. Selain itu, dalam pengobatan suatu penyakit, kadang-kadang ada obat yang sudah harus dihentikan lebih dulu dari yang lain. Misalnya, ada obat untuk batuk, ada obat untuk panas, ada obat untuk nyeri tulang dan sebagainya. Ketika masih ada rasa tidak enak badan, untuk obat penghilang nyeri masih kita teruskan. Tapi batuknya sudah hilang, maka kita bisa hentikan obat batuk itu. Bukan bisa, tapi harus dihentikan. Karena tidak ada gunanya lagi. Kalau obat-obat itu tidak dipuyerkan, terpisah, dengan mudah kita akan mengatakan, yang ini yang untuk batuk saya hentikan. Karena sudah tidak dibutuhkan. Yang lain masih. Antibiotikanya masih. Misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah diaduk jadi satu, semuanya harus dimakan bersama. Karena yang ada di depan kita tinggal satu obat itu. Tidak bisa lagi yang satu dihentikan, yang lain masih diteruskan. Di-tailor sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak bisa lagi dikerjakan. Nah, keuntungannya jauh lebih sedikit daripada kerugian yang bisa ditimbulkan oleh puyer. Tidak heran, puyer itu ditinggalkan di luar negeri. Hanya kita di sini yang masih marak menggunakannya. Mungkin ke depan kita bisa lebih baik. Nah, sekarang polifarmasi. Mencampur banyak jenis obat. Polifarmasi ini adalah menggunakan jumlah jenis obat melebihi kebutuhan yang wajar. Yang wajar itu berapa? Biasanya dianggap 6. Kalau kurang dari 6, belum dianggap polifarmasi. Polifarmasi tidak senantiasa merupakan dosa. Kadang-kadang, dia masih bisa diterima sebagai pengobatan rasional kalau ada alasan yang masuk akal. Misalnya, orang menderita 4 penyakit sekaligus. Obat A, obat lain, obat B,
penyakit lain, penyakit untuk C, lain obatnya, maka ini masuk akal. Tetapi kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya. Polifarmasi itu tidak masuk akal, karena untuk suatu penyakit yang hanya membutuhkan 1 obat, diberikan 4 obat, walaupun belum lebih dari 6, ini sudah merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh sederhana, menggunakan pengobatan flu untuk anak yang melibatkan 3 macam obat. Ini sudah terlalu banyak. Flu itu biasanya diberikan orang paracetamol cukup atau ibuprofen cukup. Ya. Nah, tambahan-tambahannya obat pilek, lalu obat batuk, lalu obat pengencer dahak. Kadang-kadang ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya di situ. Sebetulnya adalah diberikan atau tidak diberikan hampir-hampir sama. Jadi, untuk flu itu, kalau pengobatan itu racikan itu sampai menggunakan 6-7 obat, ini jelas sesuatu yang tidak dapat diterima. Polifarmasi namanya, walaupun jumlahnya mungkin di bawah 6 gitu ya. Nah, apa sih masalah yang timbul dengan polifarmasi itu? Pertama, menambah spektrum efek samping obat. Tiap obat, kalau kita gunakan, itu melekat efek sampingnya. 1 obat punya 3, obat kedua punya 4, obat kelima punya 3, obat ke-6 punya 2. Makin banyak obatnya, makin banyak jenis efek sampingnya, yang kadang-kadang saling memperkuat. Yang kedua, polifarmasi seringkali tidak menambah kemanjuran. Hanya bikin ramai saja, tapi tidak menambah kemanjuran. Yang ketiga adalah, bisa terjadi interaksi obat yang merugikan. Kadang-kadang efek sampingnya meningkat. Anaknya tidur aja terus, karena di antara sekian banyak obat itu, yang diracik jadi 1 itu, atau digabungkan jadi 1, ada 2 atau 3 obat yang menimbulkan efek sedasi. Herankah kita kalau anak itu tidur terus? Keempat, dia menambah biaya pengobatan. Ini sudah jelas buat kita semua. Kelima, kalau timbul efek samping, juga susah mencari penyebabnya. Karena apa? Yang kita pakai itu gado-gado. Kalau kita makan gado-gado timbul diare, ya, bisa terjadi karena sambalnya tidak bersih, bisa jadi karena taugenya tidak direbus dengan baik, atau kangkungnya yang terkontaminasi, ya, atau kolnya yang jorok dan sebagainya. Makin banyak gado-gado yang komponen gado-gadonya, makin susah kita mencari yang mana yang jadi biang keladinya. Kemudian kita melihat ada istilah namanya formularium. Formularium itu apa sih? Ini adalah daftar obat yang digunakan di suatu unit atau sistem pelayanan kesehatan. Di puskesmas ada, di rumah sakit ada, di rumah sakit rujukan ada, ya. Nah, formularium ini memuat kumpulan obat-obat yang terseleksi. Saya garis bawahi terseleksi ini, yang diperlukan agar dia bisa dipisahkan dari obat-obat yang manfaatnya tidak jelas, yang tidak berbasis EBM, yang efek sampingnya terlalu banyak atau berbahaya, atau tidak cost efektif. Tidak akan tersedia di situ. Dengan demikian, obat-obat ini merupakan obat-obat terpilih. Dengan demikian, formularium yang baik itu ramping, tidak berlebihan. Jadi kalau di pasaran misalnya, katakanlah ada 40 macam amoksisilin, dalam formularium nanti hanya ada 1 atau 2 merek yang diyakini cukup bermutu dan cukup terjangkau harganya. Jadi formularium itu merampingkan tapi tidak mengurangi mutu layanan. Ya. Nah, ada lagi kita dengar daftar obat esensial nasional, seringkali disingkat sebagai DOEN. Ini adalah semacam formularium juga yang berisikan obat-obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Daftar obat esensial nasional ini tidak banyak obatnya, sekitar 300, maksimal 400 gitu ya. Dari
jumlah obat yang lebih dari 10.000 yang ada di Indonesia ini. Formularium nasional itu hampir sama dengan daftar obat esensial nasional, tapi variasinya lebih luas. Ini adalah semacam formularium yang disusun oleh Komite Nasional, ditetapkan oleh Menkes, dan berisi obat-obat yang punya bukti ilmiah mutakhir, berkhasiat, aman, terjangkau, dan digunakan sebagai acuan untuk menggunakan obat dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi ada obat-obat yang hanya tersedia di puskesmas, ada yang juga yang hanya tersedia di rumah sakit rujukan, RSUD misalnya. Ada juga yang hanya tersedia di rumah sakit rujukan nasional. Jadi tergantung daripada tingkatnya, obatnya bisa ada, bisa tidak ada, ya, tergantung daripada fasilitas dan tenaga ahli yang ada di situ. Kemudian kita bicara mengenai banyaknya penggunaan obat yang salah. Ini tentu berasal dari informasi yang tidak benar. Pertanyaannya adalah, di mana kita bisa mendapatkan informasi yang baik dan bisa dipercaya? Pertama, di lembar sisip obat. Kalau kita beli obat, di dalamnya ada sepotong kertas. Kertas itu bertulis nama obat itu apa, isinya apa, cara penggunanya apa, efek sampingnya apa. Nah, itu saja yang dibaca. Kenapa? Lembar sisip itu, yang kita namakan product insert itu, berisi informasi yang sudah disetujui oleh Badan POM. Jadi dia tidak akan ngawur-ngawur kemana-mana gitu. Ya. Kedua, informasi itu bisa kita peroleh dari institusi ilmiah. Fakultas kedokteran ini, fakultas kedokteran itu, biasanya mereka memberikan informasi yang baik. Ketiga, dari Badan POM, BPOM. Ya. Keempat, Kementerian Kesehatan. Kelima, rumah sakit dan apotek yang baik. Saya terpaksa tidak menulis semua rumah sakit dan apotek, karena ada rumah sakit dan apotek yang terlalu komersial, sehingga memberikan informasi yang kurang baik. Ya. Nah, pilihlah rumah sakit yang kita percayai, yang bisa memberikan, atau apotek yang kita percayai, yang bisa memberikan informasi yang baik dan benar. Ya. Kemudian industri farmasi yang bereputasi baik. Kembali saya harus mengatakan yang sama. Ada industri farmasi yang terlalu berorientasi pada profit, sehingga memberikan informasi yang tidak baik dan tidak benar. Ya, tapi untunglah yang baik masih banyak. Ya. Kemudian organisasi non-profit yang bereputasi baik. Bapak Ibu sekalian, YOP barangkali adalah salah satu contoh yang baik. Ya. Kemudian juga organisasi profesi yang independen. Kemudian, kalau tadi yang baik dan benar, yang mana yang kita mesti waspadai informasinya? Ya, pertama, iklan obat yang muncul di media sosial, radio, televisi, majalah, koran, itu tidak semuanya bisa kita katakan baik dan benar. Sebagian di antara mereka adalah marketing driven. Ya. Kedua, hati-hatilah kita ketika kita melihat suplemen makanan. Tadi saya mengatakan bahwa tampilannya sama dengan obat, tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Untuk suplemen makanan, berlaku ketentuan bahwa si pabrik pembuatnya itu boleh mengklaim apa saja tanpa membuktikannya. Sepanjang tidak mengatakan menyembuhkan penyakit. Enak kan? Boleh mengklaim apa saja, asal tidak mengatakan menyembuhkan penyakit. Jadi, biasanya dia akan mengatakan membantu meningkatkan fungsi organ tubuh ini, organ tubuh itu, dan sebagainya. Ya. Kemudian, yang sekarang sering mengganggu kita adalah hoax. Kemudian, ada lagi, talk show terselubung, yang sebetulnya tujuannya adalah bukan untuk mencerdaskan masyarakat. Talk show yang kita punya pagi ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Tapi tidak semua seperti ini. Ada juga yang sebetulnya tujuannya komersial. Ya.
Bagaimana kita bisa mengenali sebagai orang awam? Hoax itu ciri-cirinya apa sih? Memang ini susah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kira-kira garis besarnya seperti ini. Yang membuat isu itu punya kompetensi nggak untuk ngomong mengenai masalah itu? Satu. Kalau dia tidak punya kompetensi, ikut-ikut ngomong, kita akan bertanya, apa yang Anda omong itu benar apa nggak sih? Kedua, apakah dia bicara dalam suatu forum ilmiah? Kalau dalam forum ilmiah, kita masih lebih percaya, walaupun belum tentu benar, daripada dia ngomong di sesuatu forum yang antah berantah gitu ya. Kemudian, orang yang bicara itu punya reputasi ilmiah nggak mengenai isu itu? Kalau dia tidak punya, maka hati-hati. Ya. Kemudian, apakah dia bebas dari adanya konflik kepentingan? Ya. Kalau dia ternyata berkepentingan di situ, bikin penelitian, ikut punya andil, punya saham di situ, ceritanya lainnya. Kemudian isu yang dikemukakan itu bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kalau pertanyaan 5 ini kita jawab no, 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 maka mungkin sekali itu hoax ya. Kemudian testimoni. Hoax seringkali disebarluaskan oleh testimoni. Sayangnya, testimoni ini biasanya manjur sekali untuk mempengaruhi pendapat masyarakat. Teknik daripada testimoni ini biasanya meminta orang memberikan kesaksian bahwa dengan menggunakan obat tertentu, dia berhasil disembuhkan dari suatu penyakit berbahaya yang sudah gagal diobati dengan berbagai obat lain dan berbagai dokter. Jadi jadi orang itu sudah putus asa dengan macam-macam obat, dengan itu bisa tertolong. Ini manjur sekali untuk membohongi masyarakat. Ya. Dan kita nggak bisa percaya terhadap testimoni. Dalam dunia kedokteran, pembuktian dengan cara testimoni ini tidak diakui keabsahannya untuk pembuktian efektivitas keamanan suatu obat. Katakanlah, ada 10 orang, katakan 100 orang yang menderita suatu penyakit. Diobati dengan obat X. Ya. Dan ada yang tidak diobati. Yang tidak diobati, 90 sembuh sendiri. Tinggal yang diobati. Yang diobati, kemudian ternyata 90 sembuh, lalu yang sisanya itu separuh meninggal, separuh sembuh. Yang sembuh disuruh bertestimoni. Lalu yang meninggal, karena sudah meninggal, tidak bisa bertestimoni. Kalau masih hidup pun, dia tidak akan diminta membuktikannya, karena tujuannya ini adalah jualan. Disinilah sumber bias yang besar sekali dari testimoni, tetapi mudah sekali menarik simpati masyarakat. Karena itu, jangan mudah percaya pada testimoni. Klaim-klaim yang harus diwaspadai oleh orang awam. Meningkatkan kecerdasan otak anak. Nggak ada obat yang demikian. Meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Ini sesuatu yang amat plastis. Ya. Obat yang bisa menambah nafsu makan dan menggemukkan badan untuk anak kurus. Vitamin penyehat badan. Vitamin memperkuat sendi dan tulang. Vitamin mencegah flu. Ya. Obat untuk menghentikan diare. Kemudian vitamin untuk mempertajam penglihatan. Dan sebagainya. Kemudian juga yang membuat kita concern adalah penggunaan antibiotika berlebihan. Antibiotika yang digunakan berlebihan dalam praktek sehari-hari ini amat banyak dan amat sering terjadi, terutama pada kasus anak. Manfaatnya untuk infeksi yang non-bakteri tidak ada. Dan kita tahu, kebanyakan anak panas sedikit, batuk pilek, itu bukan infeksi bakteri, tapi itu infeksi virus. Dikasih obat seperti ini tidak ada manfaatnya. Namun, efek sampingnya tetap ada. Resistensi kuman sangat dipermudah kalau obat ini digunakan terus-terusan seperti ini. Ya. Kadang-kadang kita akan mengatakan, oh anaknya itu panas, adanya sakit tenggorokannya, atau dia diare. Ini tidak dengan sendirinya merupakan indikasi pemberian antibiotika. Ya. 90%
infeksi pada anak yang menyebabkan terjadi diare itu disebabkan karena rotavirus yang bukan bakteri. Jadi kalau kita memberikan antibiotika, itu tidak ada efektivitasnya sama sekali. Lalu kita akan bilang, loh kok buktinya begitu diberikan stop, Bapak Ibu sekalian. Enggak diberikan antibiotika juga dia stop sendiri. Karena dengan diare itu terjadi pembuangan virus dalam jumlah besar masuk ke dalam kloset. Jadi dia sembuh sendiri. Ya, walaupun tidak dikasih antibiotika. Cuma karena kebetulan sudah dikasih antibiotika, kesan yang timbul adalah seolah-olah yang menyembuhkannya itu antibiotikanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada bagian penutup. Pertama, pemberdayaan konsumen merupakan strategi yang penting sekali untuk menerapkan rational drug use, penggunaan obat yang rasional. Kedua, obat generik kalau sudah diuji bioekivalensinya dan tidak inferior dibandingkan dengan originator, maka walaupun harganya amat murah, kita bisa pastikan kemanjurannya sama dengan obat originator. Ketiga, prinsip panca tepat itu harus diterapkan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, terutama kalau itu menyangkut antibiotika. Keempat, persepan puyer di Indonesia mesti dikurangi di masa yang mendatang. Syukur-syukur kalau bisa hilang semua. Negara lain bisa kok, kenapa kita nggak bisa sih? Kelima, bahwa masyarakat harus selalu kritis agar tidak mudah mempercayai hoax mengenai obat. Keenam, bahwa praktek oral antibiotika sangat merugikan kepentingan pasien. Ketujuh, praktek polifarmasi itu mesti dihentikan. Marilah kita biasakan memberikan obat seperlunya saja untuk pasien. Ya, bukan berlebih-lebihan, baik dalam jenis obat maupun dalam dosis. Informasi obat yang baik dan benar itu dapat diperoleh dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Tadi saya coba cantumkan beberapa di antaranya ya. Kemudian masyarakat perlu mengenali klaim-klaim tentang obat yang tidak layak dipercaya. Kemudian tersedia beberapa petunjuk untuk mengenali hoax mengenai obat. Tadi ada beberapa kiat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampai pada akhir cerita mengenai gado-gado pengetahuan mengenai obat ini. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Hal kita semua sebetulnya kan konsumen kesehatan. Mau dia apoteker, mau dia dokter spesialis anak, non-medical professionals, suatu saat kita butuh konsultasi kesehatan. Nah, Dokter Endah, hari ini saya lebih berbagi dari sisi klinis. Meskipun sebetulnya Prof. Rianto udah lengkap sekali nih dari sisi klinisnya pun, tapi tujuan saya nanti kita semua menjadi konsumen kesehatan yang bijak sehingga bisa menjadi to become your family's best health advocate. Jadi mengawal kesehatan keluarga dengan baik dan benar. Saya akan memulai dengan persepsi masyarakat nih. Persepsi masyarakat tentang obat, persepsi masyarakat tentang sakit, dan realita di lapangan terkait industri kesehatan. Sebagai dokter anak dan sebagai konsumen kesehatan, apa yang saya alami dan apa yang saya amati, kalau saya perhatikan, masih banyak sekali anggota masyarakat kita kalau sakit itu bilangnya berobat. Udah berobat belum? Kalau nggak berobat, gimana mau sembuh? Dan betul kata Prof tadi, kalau berobat dia bilang, dok saya diganti asuransi minta obat yang paten. Ketika pemahaman paten tadi sudah diluruskan ya oleh Prof.
Ada 3 hal yang menarik buat saya. Kenapa saya buat slide ini? Yang pertama, masih banyak masyarakat Indonesia yang fokus pada gejala. Sehingga kriteria sembuh itu masih rancu. Sembuh nih sembuh penyakitnya apa hilang gejalanya? Kalau dia flu kan sakit kepala, pegelinu, nggak nafsu makan, lemes, hidung tersumbat. Misalnya ada 7 gejala, masa mau dikasih 7 obat gitu kan? Jadi yang pertama sangat mendewakan dalam tanda petik obat, seolah obat itu hanya satu-satunya solusi dan solusi instan untuk menjadi sehat. Yang menarik kedua, pemahaman tentang penyakit, tentang sembuh, tentang keluhan gitu ya. Nah, hal yang menarik ketiga, jangankan sedang sakit, sedang sehat pun minta obat. Misalnya, anaknya imunisasi. Dok, anak saya nggak usah dikasih vitamin buat daya tahan tubuh. Ya. Tapi yang paling menarik dari 3 isu tersebut buat saya sebagai klinisi dan pekerja lapangan, mengapa masyarakat sampai memiliki persepsi seperti itu? Siapa yang menyuburkan persepsi seperti itu? Nah, saya mau sharing. Seorang pasien suatu hari berobat ke saya. Dia bilang, dok, 3 hari yang lalu batuk pilek, demamnya tinggi banget. Jadi saya bawa ke dokter lain. Soalnya dokter Eyang Wati nggak praktek. Dia bilang. Terus dokter anaknya tanya, Ibu mau sembuhnya mau jalur cepat, apa mau jalur lambat? Jadi si ibu itu balik ke saya, meminta klarifikasi saya. Selama ini dokter Wati bilang Kemenkeu nggak butuh obat, berarti dokter Wati menyarankan jalur lambat gitu. Nah jadi jangan-jangan statement yang tidak kita sengaja seperti ini menumbuhkan persepsi yang keliru di masyarakat gitu ya. Masyarakat kalau ada keluhan itu sering rancu antara keluhan dengan penyakit. Ini juga tugas kita semua untuk mungkin sering-sering berbagi gitu ya. Misalnya satu kotak yang di sebelah kanan ini kan bisa saja gejala infeksi virus gitu. Nah, tetapi karena sebagian masyarakat itu ingin berobat, banyak sekali dimilis yang bertanya, dok saya sakit kepala, greges, kayaknya mau sumeng, terus saya dapat obat A, B, C, D, betul nggak? Kalau 3 hari nggak sembuh, saya harus periksa lab. Betul nggak? Nah, biasanya tuh ada saja orang tua yang ikut merespons. Apa kata dokter diagnosisnya? Jadi saya ingin sesudah webinar, sesudah talk show ini gitu ya, kalau kita sakit ke dokter itu jangan minta obat. Saya bilang dokter itu bukan tukang obat. Tapi berkonsultasi, cari akar masalah. Karena yang paling penting itu mencari diagnosis, lalu berdasarkan diagnosisnya kita cari panduannya sehingga tata laksananya rasional. Jadi kuncinya di diagnosis. Di sini sering missing, gitu ya. Jangan loncat ke ini. Nah, Prof tadi sudah banyak membahas. Saya sebagai dokter anak sering banget dapat pressure untuk meresepkan yang tertera di slide ini, Prof. Yang sebelah kiri itu dilabel sebagai vitamin. Ketika saya bilang, Bu, coba yuk kita kembali ke pelajaran SMA. Vitamin itu apa aja sih? Yang larut air, larut lemak. Kalau larut lemak gampang ngapalinnya adek.
larut air, B sama C. Nggak ada vitamin nafsu makan, nggak ada vitamin daya tahan tubuh. Dan mereka menganggap itu obat gitu. Lalu yang sebelah kanan, saya pernah dikritik oleh peserta Kongres Workshop Patient Safety waktu itu di Surabaya. Dia bilang, mengapa di Indonesia banyak sekali jenis susu Wati? Ada susu formula, susu balita, susu anak, susu ibu menyusui, susu ibu hamil, susu laki-laki, Elmen. Saya ya jawab sendirilah kita ya. Tapi kenapa masyarakat memiliki persepsi seperti ini? Kita coba cari. Mungkin sosial media. Tapi apakah hanya sosial media yang keliru? Jangan-jangan nakesnya juga keliru. Karena saya masih banyak mendapatkan anak sakit nggak nafsu makan diresepkan si Proheptadin. Masih banyak anak-anak yang seperti Prof bilang diberikan obat buat mencerdaskan otak. Sampai saya bilang, kalau dia bisa mencerdaskan otak, anak kamu nggak usah masuk SD. Nanti juga pinter sendiri. Kan nggak bisa tuh gitu ya. Oke. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, ketika saya banyak bekerja dengan satu perusahaan asuransi, di Kompas ada artikel yang dibuat oleh salah satu petinggi LOMA Society, Asosiasi Medical Insurance, gitu ya. Di tulisan itu dikatakan bahwa kenaikan ongkos kesehatan di Indonesia itu naiknya 2 digit, melebihi dengan kenaikan inflasi. Ada 5 penyebab, 2 diantaranya adalah pemeriksaan canggih dan overtreatment. Tetapi WHO sendiri memang sudah mengakui bahwa 50% prescription itu sebetulnya obatnya tidak diperlukan dan tidak efektif. Nah, ini pengalaman saya sebagai dokter anak yang membuat saya di satu malam yang larut itu saya duduk di depan kaca di Royal Children's Hospital. Di kaca itu ada tulisan bahwa kalau di Indonesia kan ya, semua anak berhak memperoleh layanan kesehatan yang terbaik. Children deserve the best standard of treatment, katanya. Terus saya ngelamun gitu. Saya bingung. Oke, anak sakit berat, misalnya penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal bawaan, thalassemia yang sudah multi organ involvement gitu ya. Oke, mungkin dapat obat banyak, understandable. Tadi tahu Prof bilang polifarmasi boleh 6 kalau memang panduan dan kondisinya mengharuskan seperti itu. Tapi yang membuat sedih, anak batuk pilek, anak diare muntah, dapat obat banyak gitu loh. Apa ini karena kesehatan itu sudah berubah menjadi industri? Di mana kita bicara industri ini ada 2 hal. Adakah industri yang tidak profit making? Adakah industri yang tidak zero risk? Adakah industri yang zero risk, tidak ada risiko gitu? Dan dari survei kami tentang obat 2006, 2010, 2008 ya, umumnya yang victimized atau populasi sosial ekonomi masyarakat yang paling terpapar pada irrational use of medicine itu mereka dari kelompok sosial ekonomi menengah. Punya uang, nggak kaya-kaya banget tapi punya uang, merasa cukup educated dan punya anggapan buat anak kita berikan yang terbaik. Ketika definisi terbaik ini membingungkan sebetulnya. Yang kaya, mereka pergi ke center yang bagus, yang untuk orang asing, atau ke Singapura. Yang miskin,
resep di puskesmas tidak separah resep di sektor swasta. Nah, ini juga beberapa hasil survei kami, apa yang berkontribusi terhadap mahalnya ongkos kesehatan. 8 ini salah satunya, nomor 7 dan 8 menarik tuh. Karena kita hari ini sedang bicara lebih tentang masalah umum di komunitas dan di rawat jalan ya. Di Indonesia itu sepertinya sulit sekali mengatakan bahwa penyakit ini tidak butuh obat apapun. Self-limiting. Tetap dikasih resep. Kalau nggak butuh obat, resepnya ya itu tadi, yang di suplemen itu. Nafsu makan lah, daya tahan tubuh lah. Seolah-olah penghiburan gitu ya. Dan polifarmasi ini memang hasil penelitian kami itu untuk batuk pilek aja mediannya 6,7 obat. Nah ini foto yang ambil Dr. Windy, saya yang minta waktu itu. Saya sedang duduk di kantin satu rumah sakit. Saya bilang, Win foto, Win. Anak ini bisa jalan, nunjuk makanan dengan enak, tapi diinfus. Saya tahu pasien ini. Demam 38,5, batuk pilek. Tetapi kalau menurut saya, dari yang saya pelajari dari guru-guru saya, kondisi seperti ini sepertinya belum perlu infus. Jadi itu juga mungkin berkontribusi ya. Tapi kenapa sampai begitu? Lalu bagaimana supaya manfaat khususnya supaya aman? Tadi Prof udah bilang, udah banyak sekali gitu ya. Jadi jangan tergopoh-gopoh mengobati gejala. Selalu cari akar permasalahan. Kok saya bolak-balik sakit kepala? Pakai paracetamol nggak mempan. Naik, banding, pereda nyeri berikutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan, carilah dulu akar permasalahannya. Yang kedua, berkonsultasi itu adalah upaya kita mencari akar permasalahan atau dalam bahasa ringkasnya, bahasa medisnya, mencari diagnosis. Dan proses untuk menuju ke diagnosis itu, anamnesis itu tanya jawab ya. Jadi demamnya udah berapa hari Bu? Udah 3 hari. Mulainya tanggal berapa? Jam berapa? Karena kadang-kadang hitungan harinya orang tua dengan ini beda gitu ya. Lalu kita sambil anamnesis ibunya kita inspeksi. Inspeksi itu kita perhatikan anaknya. Oh anaknya cukup aktif nih. Oh nggak sesek nih. Oh masih bisa nenen. Masih bisa berontak gitu ya. Harusnya ada pemeriksaan fisik seperti ini. Nah masih banyak orang Indonesia yang keliru juga menganggap kalau nggak diperiksa lab, nanti nggak ketahuan penyakitnya. Gitu. Padahal lab, ronsen itu kategorinya penunjang. Belum tentu butuh. Jadi itu sebabnya panduan itu harus berbasis bukti. Karena ini bukan semata-mata masalah uang ya. Prof. Rianto mengatakan tadi tentang, menyinggung sekilas tentang kedokteran berbasis bukti, bukan berbasis hoax, bukan berbasis testimoni. Karena bagaimanapun dalam dunia kedokteran itu kita bergerak di koridor antara risiko dan manfaat. Kita ambil risikonya kalau manfaatnya lebih besar. Nah, semua tenaga kesehatan belajar evidence-based ini supaya bisa menjawab paling sedikit 3 pertanyaan ini. Apakah benar-benar obat yang akan saya resepkan itu memberikan manfaat dan lebih baik dibanding terapi lain? Kalau ada risikonya seberapa besar? Apakah masih relatif aman dibandingkan dengan besarnya manfaat?
Contohnya kemoterapi pada anak leukemia. Oh, banyak risiko efek sampingnya, tetapi manfaatnya jauh lebih besar. Kita ambil itu risikonya selama manfaatnya lebih besar gitu ya. Jadi dunia kedokteran sangat dunia kedokteran berbasis bukti ini tujuannya agar layanan kesehatan itu berkualitas, aman dan etis. Etis di sini artinya mendahulukan kepentingan pasien di atas kepentingan yang lain. Nah, persepsi masyarakat yang berikutnya yang ingin saya singgung adalah tentang pemahaman tentang terapi. Orang Indonesia itu menganggap kalau terapi itu artinya resep, artinya obat. Padahal panduan WHO di sebelah kiri ini, terapi ini ada 5 bentuk. Saya Indonesiakan di sebelah kanan. Oleh karena itu, nakes kadang sering kesulitan ketika, misalnya saya sebagai dokter hepatologi anak ya, penyakit hati pada anak. Ada anak dibawa ke saya dengan peningkatan SGOT, SGPT karena ternyata obesitas. Jadi kalau istilah awamnya fatty liver, kalau istilah medisnya non-alcoholic steatohepatitis. Itu terapinya apa? Terapinya mengubah gaya hidup. Nah, sering pasien, orang tua terus tidak terlalu puas gitu. Anak saya nggak dikasih obat, dok. Lalu berobat ke dokter lain, dapat hepatoprotektor. Nah, ini tadi lupa nih, belum masuk nih Prof, hepatoprotektor ini apa ada gitu. Karena waktu saya sekolah di Australia nggak ada yang namanya suplemen untuk melindungi hati gitu ya. Selalu dicari apa penyebabnya. Jadi ini kiat ketiga, kalau mau manfaat, mau aman. Nah, ini kiat keempat. Tadi sudah oleh Prof 5 tepat tadi, jadi tidak akan saya singgung. Saya cuma ingin berbagi aja nih kerisauan saya. WHO mencanangkan pola pengobatan yang rasional itu sudah sejak 1985. Kalau Indonesia kapan ya, Prof? Mencanangkan pola pengobatan rasional. Apakah kita ini? Yang ada saya tidak tahu. Mungkin nanti Prof bisa menjawab. Tapi 2007 saya diminta WHO ikut workshop patient safety. Waktu itu di Washington. Dan 2007 itu kita mengeluarkan Jakarta Declaration. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak browsing di sini. Jadi nomor 1 patokan memberikan obat itu diagnosis. Sehingga kalau saya waktu dikirim untuk belajar bagaimana sih promoting rational use of medicine to the community, itu salah satu supervisor saya mengatakan, what he tell the parents, katanya, it is okay to leave the doctor's room without a prescription, but it is not okay to leave the consultation room without a diagnosis. Jadi ketika kita berkonsultasi, kita harus bahas diagnosisnya, bukan obatnya apa gitu. Tidak selalu diagnosis itu bisa ditegakkan pada kunjungan pertama, tapi arahnya ke situ gitu. Kadang-kadang yang terjadi kalau dimilis, di gesobat itu diagnosisnya tidak jelas, tetapi obatnya polifarmasi. Tujuannya sama seperti tadi, tidak over, under, atau mistreatment. Itu tujuannya pola pengobatan yang rasional, ya. Dan yang menarik ini paling bawah kalau dari ini, bahwa tujuan pola pengobatan rasional itu ethics and equity, kesamaan. Batuk pilek pada orang kaya dan batuk pilek pada orang miskin harusnya obatnya sama, paracetamol
lots of cuddles, banyak dipeluk, banyak dicium. Kalau di Australia bilangnya common cold treated with common sense, katanya gitu ya. Nah, harusnya kalau kita rasional, mau kaya mau miskin, panduannya sama. Ini contoh selama IOP membuat beberapa survei bahwa contoh pola pengobatan yang tidak rasional seperti tadi, polifarmasi, dan salah satu untuk memberantas polifarmasi itu, kalau Prof. Rianto bisa memasukkan di kurikulum untuk tidak lagi meresepkan puyer gitu ya. Nah ini lain-lain. Tapi yang menarik itu dari pengamatan kami adalah pasien juga sering ekspektasinya tidak realistis gitu. Orang tua menuntut obat batuknya, pileknya, diarenya langsung sembuh. Sehingga memperkenalkan konsep wait and see approach pada masyarakat Indonesia itu tidak mudah gitu. Tapi saya harap semakin banyak yang sudah tercerahkan bisa berbagi sehingga bisa membagikan ini kepada keluarganya. Nah, ini kalau langkah-langkah pola persepan yang dibuat oleh WHO. Jadi dasarnya selalu masalahnya apa, diagnosisnya apa. Jadi kalau dapat resep kembalikan ke situ gitu loh. Nah, ketika terapinya butuh obat, ini patokannya. Nomor satu, aman nggak? Efikasinya seperti apa? Seorang ibu, dia tinggalnya di Makassar, tapi ke Indonesia, ke Jakarta untuk melahirkan. Lalu datang ke saya, Bunda, anakku kan napasnya grok-grok, hidungnya bumpet. Aku bawa ke dokter anak, dikasih obatnya ini, tapi belum aku kasih. Aku nggak ngerti nih obat apa. Nah, berdasarkan apa yang tadi Prof sudah ajarkan ke kita gitu ya, Kang, diagnosisnya apa? Bayi usia 3 minggu grok-grok, nenen oke, nggak demam, diagnosisnya well baby. Satu obat pun tidak perlu gitu. Jadi kalau supervisor saya, Prof. Rianto, yang di WHO, waktu itu kita bikin seminar puyer Quo Vadis di FKUI Salemba. Waktu ditanya, Dr. Syahjahan itu, apa sih batasan polifarmasi? Beliau menjawabnya begini, satu obat sekalipun ketika itu tidak diperlukan dianggap terlalu banyak. Gitu. Tapi mungkin itu sekedar ilustrasi. Nah, yang menarik lagi, ibu itu mengatakan, Bun, gimana sih caranya baca tulisan dokter di resep? Saya bilang, ya jangan dibaca sendirilah, nanti kamu salah. Nah, boleh nggak, Prof? Saya menganjurkan begini, kalau terima resep, minta ditulis huruf cetak sama asisten apotekernya. Supaya bisa dipelajari. Nah, nanti mungkin Prof akan share. Karena di Milih Sehat, apalagi di awal-awal berdirinya Milih Sehat ya, banyak sekali itu orang tua pasien yang sharing kenapa resep itu sulit dibaca. Resep itu milik siapa sih? Milik dokter, milik apoteker, atau milik pasien? Nah, sebagai penutup dari pola persepan yang baik, anjuran WHO hindari mencampur-campur obat. Obat sesedikit mungkin. Nah, yang menarik, WHO juga ada panduan bahwa sebaiknya resep itu menggunakan bahasa lokal dan jelas. Nah, Prof, saya nih ingat waktu di Jaipur, India, saya presentasi resep ini, saya diprotes oleh apoteker dari negara Asia yang lain.
Wati, kenapa resepnya pakai bahasa Latin? Do Indonesian speak Latin? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Ketika di Jepang saya lihat pakai kanji. Di Jepang, di Thailand pakai ini. Saya ke puskesmas di India pakai bahasa lokal. Nah, mungkin nanti Prof juga bisa menjawab. Jadi kalau panduannya, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika di resep, ingat, petuahnya WHO, drug is substance plus information. Itu untuk membentengi pasien supaya aman. Tanpa kejelasan informasi, obat yang diresepkan itu belum bisa dianggap sebagai obat secara holistik gitu kira-kira ya. Nah, apa sih informasinya? Ini 5 informasi ini. Nyun sewu Prof, misalnya, apakah isi kandungan aktif? Karena biasanya kan yang tertulis merek obat gitu. Indikasinya apa? Nah, saya pernah diprotes nih kalau kasih kasih panduan ini. Dokternya marah dong. Banyak, satu obat 5. Kalau obatnya 6, 30 pertanyaan. Jadi gimana dong, Prof? Ya udah cari di drugs.com. Kalau artinya sebelum Anda dapat 5 informasi tentang obat ini, jangan diminum dulu obatnya kalau saya, gitu ya. Jadi ini salah satu slide almarhum kalau memberikan ceramah di pesat. Salah satunya waktu itu di Jogja sama di Jakarta sama ke jurnalis. Prof. Iwan ini banyak sekali membantu YOP untuk mensosialisasikan tentang pola penggunaan obat yang rasional ya. Nah, slide ini saya pilih karena menarik sekali. Menurut beliau, obat itu menghilangkan hak-hak pasien. Hak untuk memilih, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk memutuskan. Ketiganya itu tidak pasien peroleh. Padahal, kata Prof, kalau kita ke supermarket, mau beli biskuit, itu di rak terpampang. Ada biskuit Regal, biskuit Roma, biskuit apalah, tahu saya. Terpampang dengan harganya. Tetapi ketika pasien mendapat resep Amoxan, seperti tadi bayi yang bumpet, seolah-olah nggak boleh milih, ya udah Amoxan itu aja. Padahal itu kan kandungan aktifnya amoksisilin. Di mana harusnya ada list itu tentang amoksisilin, ada berapa macam amoksisilin di situ, ada generik, ada yang seolah-olah bukan generik, mitu gitu ya, dia kasih merek, dikasih warna, dikasih whatever gimmick gitu, jadi seolah-olah itu harkatnya lebih tinggi dari obat generik gitu, sehingga harganya lebih mahal. Nah, kesempatan untuk memilih itu tidak ada. Harusnya seperti kita ke restoran, nasi goreng ada nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, nasi goreng pete, nasi goreng teri dengan harganya gitu. Itu menurut Prof. Iwan. Informasi ini saking sibuknya tanpa sengaja tuh kadang-kadang kita cuma bilang begini, Bu, ini buat radang ya, ini buat nyeri, ini buat bengkak, ini buat bumpet, ini buat alergi. Bukan itu 5 informasi obat yang tadi di ini, tapi kerjanya bagaimana. Makanya kalau dapat obatnya nggak banyak, nggak polifarmasi, nggak puyer, dokter juga kasih informasinya ringkes gitu loh. Nah, hak ketiga yang tidak diperoleh masyarakat adalah memutuskan itu. Karena pasien seolah-olah pokoknya harus beli, nggak boleh diganti obatnya. Gitu. Kalau ini supervisor saya di WHO
dulu mengatakan, Wati kalau ngajarin ibu-ibu tolong kasih tahu ya, kalau dapat resep itu barisnya. Jumlah baris itu mencerminkan jumlah obat biasanya. Nah, kalau lebih dari 2 baris, jangan dibeli dulu deh. Jadi saya harap masyarakat Indonesia semakin cerdas. Nah, yang selebihnya ini panduan dari patient safety-nya WHO. Sebaiknya memiliki salinan resep. Nah, saya punya pasien yang orang tuanya itu lawyer. 1 anak 1 folder, sangat lengkap. Semua resep yang pernah diresepkan, lab yang pernah diajukan itu semua tersimpan di folder masing-masing anak. Nah, harusnya begitu. Tadi Prof bilang minta brosur, lalu langkah mencari informasi. Misalnya tadi dikasih obat apa ya, Decolgen, gitulah yang gampang ya. Decolgen itu kan nama dagang. Nah, coba di googling, nanti keluar kita bisa dapat kandungan aktifnya. Baru cari kandungan aktifnya itu di drugs.com. Karena kalau carinya di supaya dapat informasi yang lebih objektif, yang reliable. Nah, Dokter Endah bilang, Dokter Wati mungkin bisa kasih contoh-contoh resep yang dimaksud polifarmasi oleh Prof. Prianto. Nih ya, yang kiri ini sama-sama anak batuk pilek nih. Yang kiri 4 resep tapi 8 obat. Yang kanan 2 R-nya tapi 7 obat. Nah, ajarkan pasien untuk menghitung bukan R-nya tapi barisnya. Karena seperti Prof katakan, butuhnya cuma 1 kok, paracetamol. Ya. Enggak butuh antihistamin, common cold bukan alergi. Enggak butuh antibiotik, Supramox atau amoxicillin atau apapun. Enggak butuh steroid, baik itu Trivacort maupun prednisone. Dan lain-lain. Nah, ini yang bikin jatuhnya mahal. Mahal di uang, mahal juga di risiko efek samping. Ini yang kanan ISPA atas, yang kiri pasien gastroenteritis, muntah dan diare. Ya. Jadi ini obat. Kalau lihat panduannya gastroenteritis akut pada anak tidak boleh diberikan anti muntah. Antibiotik hanya kalau diarenya berdarah gitu ya. Jadi obat-obat ini sebaiknya tidak dibeli karena yang perlu cuma Pedialit, Oralit yang buat bayi. Nah, itu aja yang dibeli gitu ya. Nah, sebelah kanan juga antibiotiknya nggak usah. Dapat obat penekan batuk yang derivat morfin itu kodein. Dapat obat epilepsi, fenobarbita. Batuk pilek obatnya itu dibuat nyaman aja anaknya. Kita kan kalau batuk pilek juga ada yang pengen yang panas, yang pedas gitu ya. Jadi kalau boleh saya berharap masyarakat Indonesia paham bahwa layanan kesehatan yang baik itu adalah layanan kesehatan yang padat akal. Bukan semata-mata padat ongkos. Supaya padat akal, pelajari penyakit langganan anak deh. Langganan anak-anak tuh sakitnya cuma 3 sebelah kiri ini aja. Diagnosisnya sebelah kanan, infeksi virus. Baca demam, baca batuk pilek, baca diare muntah. Sehingga tahu kapan harus cemas, kapan tidak perlu cemas. Kedua, terapi jangan diasosiasikan dengan obat. Terapi itu tata laksana. Termasuk juga wait and see approach, diamati.
diobservasi gitu ya. Jadi kalau di Amerika ada gerakan ask doctor 3 questions. Apa diagnosis saya? Bagaimana menanganinya? Dan apa tanda-tanda gawat darurat? Nah, ini dari CDC bahwa pasien yang literasi kesehatannya rendah itu sebaiknya meningkatkan literasinya karena literasi itu identik dengan safety. Kalau nggak belajar, nanti ke IGD-nya kayak ke playground. Demam 38,5. Wow, IGD. IGD itu kan singkatan instalasi gawat darurat. Dokter Felix berkali-kali tuh presentasi. Gawat darurat itu artinya kondisi yang berat atau kondisi yang sewaktu-waktu nyawa bisa melayang. Padahal demam kan respons tubuh. Nah, saya sering nih waktu masih praktek. Makanya pandemi ini nggak praktek tapi ada senengnya juga, Prof. Loh, curhat. Senengnya tuh pressure tuh nggak terlalu banyak. Kadang-kadang orang tua gini, dok di opnam aja deh, diinfus. Gitu ya. Jadi saya harap kita semua belajar membaca, kedua mengajukan pertanyaan, tentunya bukan pertanyaan yang diada-adakan, tetapi pertanyaan yang memang esensial. Lalu kita bermitra dokter dengan pasien. Let us do the tango. Sekian dan terima kasih. Saya ingin membacakan sedikit ringkasan dari kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama tadi Prof. Rianto memaparkan panjang lebar mengenai apa sih itu obat, termasuk menceritakan kepada kita apa bedanya obat generik dan obat paten, dan bahwa obat itu bermanfaat tapi harus digunakan hati-hati karena ada risiko. Manfaatnya harus melebihi risiko, dan Prof sudah menjelaskan mengenai panca tepat penggunaan obat yang baik dan benar, serta juga menjelaskan mengenai berbagai risiko penggunaan puir, polifarmasi, dan juga mengenai jenis-jenis hoax dalam masalah obat. Dr. Wati banyak menjelaskan mengenai bagaimana hubungan dokter dengan pasien, bahwa saat kita ke dokter, kita tidak sekedar mendapatkan obat, tetapi lebih untuk mendapatkan konsultasi, untuk mendapatkan diagnosis dan tata laksana yang belum tentu adalah perlu obat. Pasien yang tanpa pengetahuan akan memiliki risiko lebih banyak menjadi korban dari industri kesehatan yang mencari keuntungan, dan kita sebagai pasien butuh health literacy, punya ekspektasi yang realistis agar bisa mendapatkan manfaat dari obat.